Assalamualaikum, salam sejahtera, sampurasun buat para pemirsa channel Jiwa Tua Jitu. Malam ini pagi ya, ini udah pagi. Pagi ini kita topik kita akan bahas mengenai apa? Hari ini reinkarnasi ya, reinkarnasi. Jiwa yang berulang. Jiwa yang berulang. Mungkin ada orang yang lebih familiar dengan menyebut reinkarnasi. Terus ada lagi adalah teori DNA. Teori DNA. Berarti Kalau di Jawa tuh ada bahasanya nitis, netes, notos. Nah, kalau Jawa lebih ke ada lagi nitis ya. Nitis. Di sini kita akan bahas mungkin bukan perbedaannya, hanya kita mau mendefinisikan dari beberapa arti itu, dan nanti kesimpulannya juga kita kembalikan bahwa mau percaya yang mana, karena ada beberapa yang berhubungan dengan agama, tapi kita tidak akan membahas dari sisi itu. Iya. Kita akan membahas dari sisi apa yang kita ketahui, karena kita adalah menyampaikan apa sih yang kita tahu sebenarnya, karena mungkin dari apa yang kita tahu ada juga perbedaan untuk mengartikan persepsi itu mengenai apa itu reinkarnasi, jiwa berulang atau DNA atau nitis sendiri. Masing-masing orang akan punya pemahaman berdasarkan apa yang diketahui, dari berdasarkan buku lah atau guru atau orang lain. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, mungkin reinkarnasi sendiri kalau menurut Mas Dias itu akan seperti apa pengertiannya secara ini umum? Secara umum ya, ini saya pernah baca di salah satu artikel, cuma saya lupa. Itu ada teori secara sains yang bisa membuktikan dimana ketika misalkan ada dua bunga ya, yang satu mawar merah, yang satu mawar putih. Mawar merah. Mawar merah seleng. Iya, ketika mereka dikawinkan, gitu kan, di generasi awalnya mungkin akan ada perpaduan warna antara merah dan putih itu. Tapi di generasi selanjutnya itu tetap akan kembali lagi ke warna yang aslinya gitu. Ada yang berwarna putih total, ada yang berwarna merah total setelah gitu. setelah sekian lama Jadi gitu. nggak ada gradasi gitu. Iya, mungkin awal-awal akan ada gradasi, tapi akan ada masa atau ada titik di mana suatu saat akan ada generasi dari mawar itu yang benar-benar merah dan benar-benar putih. Jadi kembali lagi ke Berarti DNA itu. berarti lebih ke DNA. Lebih ke DNA yaitu. Oh. Karena kalau untuk bicara masalah perulangan jiwa atau reinkarnasi sendiri, saya sendiri sih sebenarnya kurang begitu paham akan hal itu gitu. Tapi kalau dimasukin ke sains yang tadi saya bilang, itu akan lebih nyaman di situ gitu. Oh, karena mungkin ini karena berdasarkan latar belakang ya. Iya. Latar belakang bisa keyakinan, bisa lingkungan atau apapun itu, hanya lebih nyaman dengan teori yang seperti ini. Iya. Ya kan? Untuk saya pribadi ya. Iya, makanya kan kalau untuk reinkarnasi sendiri kan yang saya ketahui juga lebih ke perulangan dari entah roh atau jiwa yang terlahir kembali, bukan dari garis garis keturunan. Bukan dari garis keturunan. Karena ya pernah ada cerita, banyak artikel juga ada reinkarnasi setelah di past life regression segala macam. Ternyata Apa tuh past life regression? past life regression itu adalah teknik hipnotis untuk mengetahui asalnya dari mana sih dalamnya orang itu. Itu pakai hipnoterapi ya? Ya, pakai hipnoterapi. Dan Jadi pemirsa biar tahu, biar mau begitu dengan cara hipnoterapi. ya, hipnoterapi juga bisa. Nah, akhirnya diketahui bahwa
yang ada di dalam orang itu asalnya dari benua yang lain, Benua ya? beda Jauh ya? beda jauh. Dan nah ini kan kalau kita sandingkan dengan DNA tadi, teori DNA kan ya bisa jadi leluhurnya memang dari luar benua, tapi kan itu kalau buat saya pribadi terlalu jauh untuk memahami itu. Nah karena gini, berarti dulu leluhurku asalnya dari, sebut saja dari Afrika lah atau Amerika segala macam, itu kan kita untuk memahami itu kan susah sebenarnya. Makanya kemudian keluar teori DNA untuk mempermudah jalan berpikir manusia. Nah, ada lagi satu yang kita akan bahas, itu sebenarnya bukan reinkarnasi, bukan DNA, tapi lebih ke jiwa yang berulang. Jiwa yang berulang karena ini hampir sama dengan topik kita yang pertama kedua, yang berkaitan dengan all soul. Nah, kalau jiwa berulang itu adalah jiwa itu dilahirkan kembali ke ya manusia yang sekarang, dan itu dilepeh lagi. Dan itu sih beberapa jiwa yang berulang itu, nggak tahu, kalau dari teori saya bahwa jiwa berulang itu akan kembali lahir dan menemui jiwa-jiwa, berkumpul kembali dengan jiwa-jiwa yang dulunya mungkin sekian ratus tahun itu pernah bertemu dan sekarang dikumpulkan kembali. Dan itu pun prosesnya untuk bertemu pun seperti proses menarik masing-masing. Itu dalam kehidupan realnya. Dalam kehidupan real sekarang itu mereka akan berkumpul lagi. Nah, entah mereka menyelesaikan misi yang dulu belum selesai, atau memperbaiki misi yang dulu. Bukan menyelesaikan, tapi memperbaiki. Dan juga dari orang-orang yang berkumpul itu adalah masing-masing memperbaiki levelnya orang-orang itu tersendiri. Karena kalau yang saya ini, mungkin dulu pada saat meninggal level dia baru level 4. Pada saat sekarang lahir kembali, mempelajari level 1 sampai 4 itu akan sangat gampang. Karena pernah mempelajari. Tapi begitu masuk ke level 5 itu akan sangat berat. Nah, kalau bedanya dengan tadi yang reinkarnasi, itu kan lahir kembali untuk menembus karma. Tuh, DNA itu lebih karena proses leluhur. Nah, jiwa yang berulang ini belum tentu itu dari leluhurnya, belum tentu. Tuh, nah, kalau menurut pendapat Kang BJ sendiri gimana nih dengan apa yang saya ketahui, Mas Dias ketahui? Nah, dari pendapat Kang BJ, apa itu jiwa berulang? Jiwa berulang ya? Ya. Kan kalau jiwa berulang tuh ya jiwanya berarti berulang-ulang. Yes. Kalau menurut saya nggak ada menurut saya, jadi orang ya bingung saya juga. Pertanyaannya Bukan menurut Om Dia kan? Mungkin apa yang Om Dia ketahui tentang jiwa yang berulang. ya Tahu nggak? jiwa yang diambil, disetting ulang, dilempar lagi, udah selesai. simpel. Udah berarti konten kita selesai. Nah, ya iya. Sekarang kan kalau orang kenapa kalau saya pribadi ya nggak dari sisi apapun juga, tapi secara pribadi saya reinkarnasi itu kan hanya istilah orang manusia untuk mengasih tahu ini gini nggak, tapi dia mungkin yang tertangkap oleh banyak orang entah gimana nggak tahu lah. Atau biar nggak mau pusing juga, akhirnya satu paket dibilang kembali lagi bersama segala macamnya. Ya. Nah, itu salah menurut saya. Kenapa? Yang berulang itu hanya jiwa, yang sisanya semua Pulang. Nah, yang tadi itu dibilang ada yang pasif hipnoterapi ya. Ya. Ada yang dari luar dan dari itu. Nah, itu seperti yang konten yang sebelumnya kemarin pernah saya bilang, mungkin jiwa yang sekarang ada di Amerika, ada di mana? Oh iya, konten nah, itu telah artinya itu ada putaran yang jauh.
dalam 1500 tahun, 1000 tahun belum terjadi tadi mana dulu persentase sekian, persentase ya ada ini sekian gitu ya. Nah, nongol lagi dari sini gitu. Dan itu pun dia hadir kalau jika memang udah yang tadi saya jadi harus ngomong persentase di atas 50% pasti itu udah gabung dengan DNA. Udah gabung dengan DNA. Oh berarti yang perulangan yang Dan jangan lupa jangan ada juga yang di nanti itu ngomongin nanti ya di yang ada space kosong itu berarti di dimensi lainnya. Oh ya itu nanti aja daripada Itu udah diomongin pagi belum ya. Oh off the record ya. Ya. Daripada nanti pemirsa malah bingung kan. Nah jadi kalau konsepnya itu reinkarnasi dan jiwa berulang itu apakah proses untuk perbaikan jiwa itu sendiri? Pokoknya Karena kan kalau sekian persennya naik lagi 100% naik lagi. karena kan kalau kita bicara konsep reinkarnasi kan kita dilahirkan kembali itu untuk menebus kesalahan kita. Iya, Ya karma. kan? Karma lah. Itu ininya. Itu konsep agama. Ya enggak, itu gampangnya biar bisa. Oh, Gitu. berarti oke kalau Kalau tadi dikasih tahu lebih susahnya bingung nanti. Itu aja udah bingung kan. berarti itu sebenarnya lebih membuat simpel pengertian bahwa jiwa berulang itu kalau dijelaskan secara detail juga malah membingungkan kan sebenarnya. Ya, pertama kan dia orangnya sendiri, sekarang manusia sendiri saya boleh tanya siapa aja tahunya bisa pada diri dia sendiri. Jati dirinya dia sendiri. Belum tentu. Enggak. Kayak gitu aja. Jatinya dia tuh apa? Kayak apa? Siapa? Dan itu memang dan apa esensi yang harus dia bangun. Nah, banyak akhirnya banyak pertanyaan. Iya. Misal pada saat orang mempertanyakan buat apa sih hidup, Iya. tujuan hidup itu apa, Iya. itu kan sebenarnya lebih titik kesadarannya itu udah mulai ada. Kalau yang mikir ada, kalau yang ngeremehin ya nggak akan ada untuk kesana. Jadi ya jalanin aja hidup, ya nyungsep ya beres sudah. Ya. Mungkin maksudnya yang diseriusin ketika Yang- dia berpikir yang dan sudah diseriusin mulai- untuk mencari gitu ya. Sudah mulai mempertanyakan buat apa hidup di dunia, tujuan hidup apa. Itu berarti kan sedikitnya sudah mulai tercerahkan walaupun sedikit mengenai orang udah buat apa sih hidup sebenarnya. Sebetulnya itu kalau secara kejiwaan itu antara frustasi dan mencari. Gitu. Oh iya, pernah saya baca mengenai itu adalah orang yang mulai tahap-tahap untuk bukan mencari ya, untuk menemukan unsur itu ada yang membedakan apakah itu orang mulai depresi atau mulai tercerahkan. Ada pernah baca seperti itu sih. Ya, Gitu. konteksnya kan sebetulnya mau mencari unsur tuh tenangkan. Kalau di Jawa ya, mungkin kalau mungkin di Jepang Jawa orang kebatinan atau orang apa gitu ya, itu dia ada tingkat yang level tingginya tuh ya orang ketenangan jiwa namanya. Ya istilahnya itu udah paling oke lah. Yang artian dia udah gak mikirin dunia, udah gak mikirin apa, tapi dunia malah mikirin dia atau ngejain dia gitu. Ya mungkin kalau di sisi religi juga banyak ya, tiap religi ada orang-orang jenis yang kayak gitu yang udah mendalami. Nah akhirnya dia udah gak mikirin dunia, udah gak mau mikirin dunia, tapi malah dunia malah ngejar dia, ngegoda dia. Nah itu kuncinya ngegoda ya. Ya mau kasih harta yang hebat ya, terserah. Mungkin pengertian gampangnya adalah dunia mengejar dia itu adalah dengan hal-hal yang bersifat materi lah apa segala macam kan, segala dipermudah godaannya. Jadi ada orang-orang tua dulu bilang kamu semakin dalam semakin godaannya semakin benar luar biasa, dan sedikit kamu goyang hilang semua bahaya gitu. Mungkin kalau
dulu ada pepatah Jawa itu nerimo ing pandum, dalam artian menerima ya apa adanya. Itu mungkin lebih ke biar orang memahami konsep itu mungkin ya. Ya, Jadi pertama dasar-dasarnya kesana. nggak mengejar Menerima apa adanya, ya. terus dia dari situ dia mulai bisa bersyukur ya, dengan wah saya bisa makan ini dari alam yang udah ada. Ya dia banyak berterima kasih sama orang-orang yang bantu dia kan gitu. Kalau kembali ke konsep Nggak sombong lah materi intinya. kita yang tadi soal jiwa yang berulang, berarti emang ada kemungkinan dimana ketika dulunya kita pernah dekat dengan siapa atau pernah punya ikatan dengan siapa akan terulang lagi. Bisa terulang lagi kalau emang orangnya orang penting, kalau nggak orang penting ya boleh mau diulang mau enggak terserah itu. Kalau orang penting ada kemungkinan terulang gitu. Kemungkinan terulang Dengan- kalau dia nggak menyadari ya, tapi kalau dia menyadari terserah mau diulang mau enggak. Dengan beda Tapi status. kalau ya. memang yang sebelahnya mau punya kepentingan buat yang nanti nextnya ya orang yang menyadari Mm-mm. pasti akan diulang. Misal nih, Artinya keseimbangan ke sana. Karena saya pernah ngeliat di YouTube juga gitu kan, ada yang dulunya saya tahu bahwa dia itu dulunya teman saya, sekarang diikatnya dengan keluarga, dia jadi dulunya teman sekarang jadi anak katanya gitu. Oh, ya. Ada yang seperti itu, Ada. ada atau Dan banyak. banyak. gini, misal dulu gampangannya pernah dalam satu padepokan ilmu lah, bukan kanuragan ya, padepokan ilmu pengetahuan lah, Berarti berkumpul seperti Intelligence. Dan ingat kayak pas saat- sekolah. Ingat pas saat dirilis ulang, jangan punya persepsi nanti face-nya sama, semuanya sama. Bahwa Orang beda, pikir-pikir, wah dirilis ulang, oh kita akan sama seperti ini. Face-nya itu itu bullshit. iya, makanya mungkin ada yang di luar beranggapan ketika orang terlahir dengan muka yang sama itu reinkarnasi si A, reinkarnasi si B. Tidak ya? Kalau yang tadi yang di misal dulu pernah taruh berapa orang ada di satu sekolah yang sama lah, sekian ratus tahun ke belakang, dan sekarang ketemu lagi dengan ya nggak sengaja dekat segala macam, terus nggak sengaja juga dalam kedekatan itu saling berbagi ilmu, saling ngobrol dan nyambung ya ininya, chemistry-nya itu langsung klop, langsung semua dari mungkin 5 orang 6 orang itu. Berarti bisa jadi mereka Pernah, bertemu ya. pernah, tapi itu biasa putaran dekat kayak gitu. Antara satu putaran ke belakang atau 2 putaran kayak gitu. Sama kayak yang hipnoterapi juga yang tadi apa namanya tadi? Pas live regression Itu biasanya Pas hanya paling regression. jago tuh paling 3 putaran yang dapatnya. dapatnya 3 putaran Nah, doang. bisa yang kenanya yang putaran ketiga atau putaran kedua. Kalau dia putaran itu kan sampai ke titik 100% lagi kan Banyak. Berapa wah putaran? nggak Bisa. tahu yang putaran itu Bisa. gimana itunya aja ya itunya bisa ratusan atau ribuan iya tahun untuk mencapai ya, kalau mungkin sampai balik dari jiwa dan DNA tadi, DNA-nya bisa 100%, itu mungkin jarak waktunya sangat panjang kan untuk bisa mencapai 100. iya Tapi kalau dari misal nih DNA-nya masing-masing masih 60, 70 gitu, kemungkinan bertemu lagi jiwa-jiwa berulang ini bisa ya. Jadi mungkin tiba-tiba ketemu cocok segala macam, sangat bisa cocok satu visi satu apa sekarang. Walaupun ya dengan umur yang berbeda-beda bisa kan. bisa Misal yang ini selisih 5 tahun lah bisa berapa. 10 tahun Kalau dulunya mungkin seangkatan misalnya. Mungkin dulunya seangkatan dalam atau artian. dulunya bukan seangkatan juga sama juga atau ada yang satu lebih tua satu lebih muda nggak tahu gimana itunya timingnya dan apa situasinya. Itu emang putarannya seperti itu ya? Mereka didekatkan lagi atau mereka di Oh enggak, itu mah emang mekanisme mekanismenya? Menurut Adrian, mana yang layak mana yang enggak. mekanisme gitu. Karena kalau ada sesi yang kayak gitu, ada sesi lagi jauh juga dia akan bertemu juga sama yang bertemu juga.
untuk mempercepat itunya aja, biar Instasi. mempercepat Elinya. Kalau nggak Eli juga ya udah Aku. salah cipta. Oh iya. Lebur. Ya kadang kayak gitu juga berhubungan dengan konten yang sebelumnya adalah kalau kita nggak Kita udah banyak konten ya. wow banyak ya Mantap, Banyak. banyak tiap hari tiap hari syuting ini kan tiap Tiap hari hari edit. keluar. Tiap hari edit. Tiap hari edit, tiap hari keluar. berarti ya Acara televisi kan. kita bisa jadi jiwa tua TV nanti Jangan, itu benar-benar aja dia. capek Capek kitanya. capek apalagi kalau kejar Ini udah tayang keringetan nih. kalau kejar tayang waduh. Kayak tadi udah kejar tayang. Jadi mungkin banyak juga yang pengen tahu juga bahwa apa sih Sekarang benar-benar kalau mau bilang selamat pagi. oh iya benar ini. Langitnya cerah. Oh iya di belakang matahari sudah mulai terbit ya kan udah bukan malam lagi udah pagi Kalah Hansip. ternyata nggak mendung juga saya kira mendung tadi Nah, mungkin nah kita mengapa nggak mengambil topik yang jiwa berulang karena kan topik ini jarang orang untuk mendiskusikan. Paling sering adalah paling sering orang diskusi mengenai reinkarnasi. Kedua mengenai DNA. Nah ini kan salah satu alasan kita mengambil topik jiwa berulang ini karena banyak yang belum mendiskusikan hal ini kan. oh gitu. Itu makanya kita berusaha menceritakan pengalaman kita mengenai jiwa berulang itu sebenarnya biar dari pemirsa sendiri kok selain reinkarnasi DNA ada lagi nih teori jiwa-jiwa Jiwa. yang berulang dan akhirnya bertemu lagi segala macam. Nah, pokoknya gini. Jiwa yang tadi bilang apa? Jiwa apa bilangnya tadi? Jiwa berulang. Jiwa berulang. Dia akan keluar lagi pasti dengan ada poin DNA yang sama. Berarti jiwa berulang ini Berkaitan. Iya, wadahnya ke situ lagi. dengan DNA. Berkaitan dengan DNA itu. Sampai 100% DNA-nya dengan 100% Mbak. Tapi bisa nggak jiwa berulang itu tidak berhubungan dengan DNA? Rata-rata nah bisa itu yang tadi dong yang persentase 60-40 gitu. Yang 40-nya itu pasti bukan dari DNA-nya. Pasti yang sadar yang persentase gede. Karena ada orang 2 jiwa nih. Iya benar, Ah, benar. Yang sadar itu yang persentasenya besar. Yang persentase kecil itu ya jelas nggak ada hubungan sama DNA, tapi dia ada. Jadi selalu selalu bilang ada jiwa tua, ada jiwa muda. Old soul and young soul yang sama itu. Ada kemungkinan berarti ketika dalam satu jasad ada 2 jiwa. Mungkin ada 4, ada macam-macam lah. Oh bisa lebih dari 2. Ya kalau sampai banyak lah. Kasihan raganya meledup. Nggak mungkin lebih dari 4. Rata-rata sih 2 sih. Rata-rata 2. Yang dilihat 2. Nah ada yang 4, ada yang macam-macam. Jadi banyak kan 2. Tapi kan kalau misalkan 4 nih, ini jadi ngomong harga persen nih. Ngomong 4 ya, yang sadar pasti 60 ya, pasti lebih besar persentasenya. Berarti sisanya bagi 3 aja. Terus yang 3 ngapain? Mendewasakan diri sampai dia naik. Oh berarti ya kalau dalam beberapa teori umur jiwa soul itu kan ada jiwanya ya, dari baby, dari infant kalau nggak salah, dari young Tingkatannya. tingkatannya dari young, ada mature, akhirnya sampai yang paling terakhir itu benar-benar yang saya lupa, benar-benar soul yang siap untuk udah stop lah ibaratnya, udah stop untuk berputar jiwa itu. Maksudnya 100%. 100% ya. Pada saat udah 100% itu berarti mereka kan udah menggenapi perjuangan dia untuk terus berulang, journey-nya dia kan. Berarti pada saat mereka selesai kemana ya? Nanti ada rahasia.
kalau misalkan Satu dalam persatu. satu, jadi ada kemungkinan ketika satu tubuh itu dengan dua jiwa yang berbeda, maksudnya berbeda di sini secara apa ya saya bilangnya ya, Misi, bukan tugas. maskulinitas, apa ya maskulin atau feminin gitu. Nah, itu Bercampur. pernah ada yang ngomong, gua kayaknya dulu cowok ya, atau yang cowok gua kan dulu pernah cewek ya. Sebetulnya itu dia hanya udah persentase yang tersadarinya udah misalkan berapa persen ya, sedikit ya, udah cuma di atas 50% tapi sedikit, tapi yang ini udah mulai dominan. Itu emang agak terasa. Tapi berarti dulunya emang pernah. Enggak. Dulunya nih ini yang membuat rasa seperti dia seperti itu Dulunya pernah induksi dalam yang dua dari jiwa. situ, induksi yang dari situ, induksi yang dari yang kecil. Oh, Gitu. bukan dari yang besar Ya dari yang sadar, yang besar. Yang jelas yang besar nanti nggak lama makin besar dia. Setelah udah itu, nah terus baru keluar. Nah, biasanya yang diganti itu yang kembali yang konten yang kita sebelumnya itu mati suri itu yang presentasi kecil, diangkat jalan, ditambah, Upgrade. ini masukin yang ini. buatnya ditambah. Nah, akhirnya ya dayanya ditambah. Gitu. Oh, ini kombinasi sama yang ini nggak masuk, sama kurang pas sama yang ini kombinasi. Berarti selalu di refresh lagi, diperbarui lagi ya Iya. mengenai hal itu. Sebenarnya sih saya mau nyocokin masalah ya itu aja, orang yang secara berubah gitu, jadi dari yang seharusnya genrenya gitu. Hah? Itu apakah ada pengaruh dari jiwa tadi gitu kan? Kalau genre itu biasanya perubahannya tuh ya, mau dibocorin nggak apa-apa kan? Bocorin aja, nanti bagus enggaknya kan tinggal diedit. Ya, Orientasi setnya lah gitu. Perubahan secara casing gitu. Nah, dari genrenya tuh biasanya itu terjadinya di pertengahan, di antara 50-50 saat transisi yang tadi dari pendewasaan sampai dia menjadi tunggal yang untuk menyadari diri di DNA-nya. paham. Belum. Tanya sama dia. Jadi Nanti sebenarnya kan udah rekamannya, saya tinggal banyak Oh lagi. iya, tonton aja. Iya. ya tonton berulang-ulang kan pasti paham gitu kan. Ya intinya kan tadi berarti kalau udah presentasenya udah ini, kebebasan memilih akhirnya. Kita memilih mau gimana sih sebenarnya, tapi kan ada yang desakan dari jiwanya ini harus seperti ini. Nah itu yang ya itu sih kita nggak bahas lah karena terlalu sensitif. Makanya yang penting kan obrolan yang seperti ini tuh open mind ya. Pikiran kita harus Open terbuka, open heart, Nah, open mind. Kayak slogan apa ya? ibaratnya Oh jangan iya. Oh iya benar. ibaratnya jangan diambil hati lah. Jangan diambil Iya, hati, masih gitu. diambil hati. Gitu. Kalau emang bisa dicerna ya monggo gitu kan. Kalau nggak bisa dicerna ya juga silakan. Ya kalau enggak ya yang masih enggak ini bisa kirim email lah buat nanya kan gitu. Nggak boleh komen. Ya, di komen juga boleh ya. Di komen juga boleh. Mungkin kalau di dalam komen itu kan umum kan untuk Ya. kan. Kalau Siapa- malu bisa email Siapa langsung. tahu kok, wah Kang saya jiwanya seperti ini gimana ya, nah itu kan nanti ada yang Tapi kita nggak buka jasa kayak gitu ya. enggak, kita tidak membuka jasa seperti itu karena kan kita ngomongin metafisika bukan tujuannya untuk itu sih. Iya. Sebatas sharing aja ya. Kita sebatas sharing ya, kalau sharing kita ini bermanfaat ya terima Syukur. kasih ya, Iya. kalau tidak ya Apa? ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. bukan untuk diperdebatkan lah, atau masing-masing orang punya pemikiran masing-masing gitu kan. Kita tidak memaksakan untuk harus terima, Iya. enggak, Betul. kita hanya mengembalikan ya silakan berpikir sendirilah
ujungnya seperti itu sih. Yang masa sombong gitu. Ya tuh, jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup kayaknya. Cukup ya, karena matahari udah mulai Matahari udah mulai terbit juga, terbit juga. mata kita udah mulai berat, Udah pedes. paru-paru kita juga udah mulai penuh asap juga ya kan. Saya belum. Mungkin Kak Budi mau nambah mengenai jiwa berulang ini. Jiwa berulang ya nggak ada sih, sebetulnya gini yang tadi udah saya bilang apa ya, ya setiap mereka berulang itu pasti yang memiliki apa, dari Mas Kace bilang mungkin naik level gitu, Ada tujuan, ada tujuan gitu. ada Nah tugas. kalau nggak berulang berarti Sudah gugur. selesai. Gugur. Ada enggak, ada yang selesai, ada yang nggak ada selesai maksudnya, Gugur. lebur lah Lebur. karena fail misalnya. Ini Nanti nanti itu mah ngomongnya kayak gitu nggak. nanti kita Dalam banget tuh kejauhan. akan nyambung dengan mungkin konten kita berikutnya. Apakah apakah orang-orang yang mempunyai sixth sense atau indigo, atau kalau orang Jawa bilang mempunyai kemampuan lebih, itu berhubungan dengan jiwa berulang? Ya jelas ada hubungannya lah. Dan indigo atau sixth sense, orang yang mempunyai indera keenam itu mempunyai tugas tersendiri. Kenapa mereka dilahirkan dengan jiwa yang berulang dan mempunyai kemampuan itu? Punya kelebihan atau anugerah seperti Apakah itu. mereka ada tugas tersendiri? Dalam artian tidak hanya melihat jurik, tapi mereka ada tugas penting sendiri. Sebetulnya ada, tapi kan mereka jarang menyadari karena sesuatu yang hal begitu buat mereka tadinya kan awam, akhirnya mereka merasa aneh akhirnya karena dipuji orang akhirnya bangga. Oke, cut sampai segini. Oh udah Karena ini adalah Konten kita selanjutnya. perlu kita untuk konten selanjutnya. Kita akan membahas mengenai orang yang punya indera keenam. Sekiranya cukup itu dulu. Silakan Mas Dias tutup. Saya nutup ya. Iya. Ya. Jadi begitu saja obrolan kita di pagi hari ini ya, dari semalam sampai pagi ini kita ngobrol soal berbagai macam ya, dari apa ya, yang konten sebelumnya apa ya, Banyak ya. Nanti kita akan lanjut lagi di konten-konten selanjutnya. Dan kita bahas indigo. Iya, bahas indigo, mungkin nanti kita bahas tentang dimensi lain gitu. Dimensi lain itu seperti apa sih gitu kan? Ya, ataupun bahas-bahas masalah fenomena atau mitologi-mitologi. mitologi itu Belum ya? belum. Boleh, Jangan. nanti kita bahas lah gitu. Ya pokoknya next videonya, Next videonya. Makanya jangan Saya kan lupa belum tahu mitologi subscribe itu gitu. apa. next Ya, video nanti itu kalau di subscribe ya. kan nanti muncul ya notifikasinya gitu. Loncengnya dipencet baru. Oh, loncengnya dipencet. Tolong. Prank gitu. Pokoknya next video itu Ataupun Mas indigo tadi. ataupun misalkan dari kalian punya pertanyaan atau punya masukan untuk Jangan. next konten. Ini kayak kita nggak punya ide. Oh gitu ya. Iya, jangan. Nggak Oke. usah. Berarti Ide ide kita kita masih masih banyak. Ide kita masih banyak. Ya. Untuk konten kali ini cukup sekian. Kami dari Jiwa Bang, berat-berat idenya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.